Halo kawan Yan, saat ini saya akan cerita tentang asal-usul Dewi Api, villain di film Sri Asih. Salah satu villain yang akan Sri Asih hadapi adalah Dewi Api. Lantas, siapakah dia? Berikut adalah fakta Dewi Api dari Bumi Langit. Dewi Api pertama kali debut di komik tahun 70-an. Saat itu Dewi Api muncul dalam komik Nusantara, Dewi Api dari Mahameru, yang ditulis oleh Meter. Dalam komik tersebut diceritakan bahwa ratusan tahun lalu hidup wanita sakti dengan sebutan Dewi Api. Kala itu Dewi Api menebar teror dengan membakar berbagai kerajaan. Aksi Dewi Api baru berhenti setelah bertemu dengan Empu Yogaswara. Karena Empu Yogaswara berhasil mengetahui kelemahan dari Dewi Api, maka dia bisa dikalahkan. Namun Dewi Api ternyata tidak bisa dibunuh. Oleh karenanya Empu Yogaswara menyegel tubuh Dewi Api ke dalam peti batu dan mengubur tubuhnya di Gunung Mahameru. Suatu ketika, seorang bernama Manto tanpa sengaja membangkitkan Dewi Api setelah mencabut daun bambu dari lehernya. Kemudian sang Dewi Api pun berhasil membebaskan diri dari penjara tersebut dan mulai membuat kekacauan yang besar. Sebagaimana dengan namanya, Dewi Api memiliki kemampuan dalam memanipulasi api dan bahkan dapat mengeluarkan api dari mulutnya. Selain mampu memanipulasi api, Dewi juga dapat mengeluarkan sihir yang dahsyat. Dengan kekuatan sihirnya, dirinya mampu mengubah wujud seseorang menjadi ular. Sudah banyak yang mencoba mengalahkan Dewi Api, namun mereka semua harus tewas terbakar. Namun sebenarnya kekuatan Dewi Api tergantung kepada dua benda pusakanya, yaitu Naga Geni dan Sewu Agni. Bila kedua benda tersebut diambil dari Dewi Api, maka kekuatan Dewi Api akan berangsur hilang, dan dia akan dapat mudah dikalahkan. Dewi Api mempunyai pengikut yang sangat setia. Walau ia bisa membuat banyak pengikut dengan cara membagikan kekuatan apinya, namun dua pengikutnya yang paling setia adalah Kabalen dan Savitri. Kabalen adalah manusia sisik bermata setan, sementara Savitri adalah wanita muda yang cantik. Kekuatan keduanya sebenarnya cukup mirip, di mana mereka memiliki kekuatan dahsyat dan kebal peluru. Tetapi kemampuan utama mereka sebenarnya adalah memanipulasi api, persis seperti Dewi Api. Dewi Api sengaja menciptakan para pengikutnya agar mereka bisa membangkitkan dirinya secara penuh. Dalam komiknya, terdapat dua musuh yang dihadapi oleh Dewi Api. Mereka adalah Empu Yogaswara dan Nusantara. Dalam pertempuran melawan Empu Yogaswara, Dewi Api sudah beberapa kali dikalahkan. Akan tetapi, ia sempat bangkit kembali dengan kekuatan besar. Namun suatu hari, sang Empu akhirnya mengetahui apa kelemahan Dewi Api dan memanfaatkannya. Sehingga kemudian Empu berhasil mengalahkan dan menyegel sang Dewi Api. Sementara itu, musuh yang terakhir yang pernah Dewi Api hadapi adalah Nusantara. Nusantara merupakan salah satu superhero yang terkuat di semesta bumi langit. Ketika Dewi Api bangkit kembali dari Mahameru dan mulai berbuat onar di bumi, Nusantara kemudian muncul untuk melawannya. Nusantara memang bisa mengalahkan Dewi Api beberapa kali, tetapi dia tidak bisa dibunuh. Beruntung karena seorang bernama Manto berhasil membantu Nusantara dengan menusukkan daun bambu ke leher Dewi Api, sehingga membuatnya meleleh. Menariknya, di dalam komik tidak diceritakan mengenai pertemuan antara Dewi Api dan Sri Asih. Tapi dalam filmnya, Bumi Langit mempertemukan keduanya. Rasanya semakin menarik mengingat konflik apa yang akan dibawa oleh keduanya dalam pertarungan tersebut. Meski Dewi Api hanya muncul beberapa menit, Joko Anwar membocorkan masa depan yang panjang untuk karakter tersebut. Jagat sinema Bumi Langit ini bukan satu film yang berdiri sendiri, tapi satu kesatuan. Film pertama sampai terakhir itu satu kesatuan, kata Joko Anwar dalam acara gala premier film Sri Asih di kawasan Epicentrum, Jakarta Selatan. Nah, itu saja tentang fakta mengenai karakter villain Dewi Api di film Sri Asih. Walau karakter Dewi Api hanya muncul satu kali saja di komik, namun Dewi Api menjadi salah satu villain yang paling dikenang mengingat kekuatannya yang sangat dahsyat. Terima kasih sudah menonton.